Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dosen Najib Syaifullah selaku pengampu mata kuliah Falsafah Al-Quran, teman-teman seperjuangan, teman-teman ilmu Al-Quran dan tafsir kelas C yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, di mana Allah yang telah melimpahkan rahmat, di mana Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan mata kuliah falsafah Al-Quran dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tansah tercurah kepada Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Langsung saja kepada pembahasan. Saya di sini Anis Mutmainah Diaul Aulia dengan NIM 5302021008. Dalam video ini saya akan sedikit sekali menyampaikan tentang konsep pemimpin perempuan dalam hukum Islam. Cukup menarik karena ini membahas seorang perempuan. Al-Quran memberikan hak-hak kepada seorang perempuan sebagaimana yang diberikan oleh seorang laki-laki. Tidak ada perbedaan. Salah satunya yaitu perihal pemimpin. Faktor yang menjadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya, terpenuhinya kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia berhak menjadi seorang pemimpin sekalipun dia adalah seorang perempuan. Jadi di sini seorang pemimpin itu bukanlah monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa juga diduduki oleh kaum perempuan. Bahkan seorang perempuan pun boleh menjadi hakim dan top leader apabila memenuhi syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan untuk menjadi seorang hakim maupun top leader tersebut. Nah, dalam masalah ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Untuk surat dan terjemahannya nanti bisa dibuka sendiri teman-teman, bagaimana jelasnya ayatnya itu seperti apa, terjemahannya itu seperti apa, bahkan penafsirannya pun nanti juga bisa dibaca sendiri. Nah, di sini saya hanya akan menyimpulkan maksud dari ayat tersebut. Apa sih yang terkandung dalam ayat 71 Quran surat At-Taubah. Nah, di dalam ayat ini Allah itu mempergunakan kata aulia. Nah, aulia ini bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, akan tetapi keduanya digunakan secara bersamaan, baik laki-laki maupun perempuan. Di situ tidak ada perbedaan. Kata tersebut tidak hanya digunakan ditujukan untuk kaum laki-laki, tetapi maksud dari aulia ini memiliki persamaan, boleh digunakan laki-laki juga boleh digunakan seorang perempuan. Nah, menurut kitab Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Manar, kata aulia itu mencakup arti wali. Dalam arti wali sendiri itu memiliki arti penolong, solidaritas,
dan kasih sayang. Di sini tidak ada maksud hanya ditujukan oleh seorang laki-laki saja kata Wahid. Tapi di sini artinya itu penolong. Penolong itu bisa siapa saja, tidak hanya untuk seorang laki-laki. Perempuan juga berhak menolong, solidaritas juga kasih sayang. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya. Contohnya, seorang guru, seorang pemimpin, seorang kepala sekolah. Itu perempuan berhak menduduki apapun yang menjadi keahlian seorang perempuan tanpa terkecuali, dengan syarat tetap mematuhi aturan agama Islam, dengan syarat tetap mematuhi syariat hukum Islam. Di situ tidak ada larangan bahwa perempuan itu tidak terpaku hanya pekerjaan rumah tangga saja. Bahkan seorang perempuan pun boleh bebas menjadi seorang perempuan pekerja dengan syarat tetap memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Seperti itu. Dalam hadis Abi Bakrah mengatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka. Maka Al-Quran mengatakan justru sebaliknya dari perkataan yang dikatakan oleh Abi Bakrah, yaitu sebaliknya perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Itu sebaliknya. Dalam Al-Quran memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Beliau memimpin kerajaan yang sangat besar di suatu negeri yang bernama negeri Saba. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dalam Quran surat Saba ayat 15. Nanti bisa dibuka sendiri apa sih jelasnya ayat tersebut, apa sih kandungannya secara jelas, maknanya secara jelas, bahkan penafsirannya nanti bisa dipelajari sendiri oleh teman-teman. Di sini saya tegaskan lagi, saya hanya ingin menyampaikan kesimpulannya saja bahwa pengangkatan tema Ratu Balqis di dalam Al-Quran mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu, Muhammad Jarir At-Tabrani dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis yang dikatakan oleh Abi Bakrah di atas bahwasanya jika memilih pemimpin perempuan itu akan sesat. Justru di sini seorang ulama yang bernama Muhammad Jarir At-Tabrani dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis tersebut itu hanya melarang perempuan menjadi top leader seperti kepala negara Islam dan seorang khalifah. Untuk jabatan lainnya diperbolehkan dalam hal itu. Seperti halnya seorang jumhur ulama juga berpendapat demikian, yaitu sama dengan yang dikatakan oleh Muhammad Jarir At-Tabrani dan Ibnu Hazm tersebut. Namun, kalaupun At-Tabrani dan Ibnu Hazm itu masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan seorang ulama jumhur ulama tidak memperbolehkan. Di sini menjadi suatu perbedaan. Kalau Muhammad Jarir itu masih memperbolehkan menjadi perdana menteri, akan tetapi menurut jumhur ulama di sini mereka berpendapat bahwa seorang perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang perdana menteri maupun seorang hakim. Di sini saya sedikit mengutip dari ngendikan Gus Baha tentang kepemimpinan perempuan. Dari ngendikannya Gus Baha sendiri itu seperti ini. Kadang-kadang orang itu ekstrim dalam berpikir,
ekstrim salah dalam berpikir. Misalnya, berpikir tentang perempuan itu harus laki-laki. Nah, ketika ada seorang pemimpin perempuan, maka mereka anggap itu tidak sah. Inilah yang disebut dengan berpikir ekstrim tapi salah. Pemikiran seperti ini itu klerunya itu seperti ini. Pemimpin perempuan, sekalipun itu dipilih oleh banyak masyarakat, ketika kamu menentang banyaknya masyarakat tersebut, itu pun juga sesuatu yang keliru. Itu pun juga sesuatu yang salah. Misalnya gini, ada seorang laki-laki yang mencalon sebagai seorang pemimpin, tetapi laki-lakinya ini sering berbuat zalim dengan lawan seorang perempuan, tapi perempuannya ini tidak pernah sama sekali terlibat kasus, entah itu penculikan, kasus perampokan, ataupun kasus dam. Nah, di antara dua pemimpin laki-laki ataupun perempuan ini, yang wajib kalian pilih itu seorang perempuan ini. Karena apa? Karena bahayanya orang zalim itu lebih parah daripada bahayanya seorang pemimpin perempuan. Nah, karena syarat pemimpin di sini itu tidak hanya laki-laki saja, akan tetapi syarat bagi seorang pemimpin itu juga harus adil, tidak zalim. Nah, itu menjadi syarat. Ketika seorang laki-laki kok mencalon sebagai seorang pemimpin tapi dia itu zalim, itu tidak pantas untuk kita pilih sebagai seorang pemimpin. Jelas sekali itu melanggar syarat atau kriteria untuk sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini laki-laki tidak memenuhi syarat dan prinsip. Syarat yang prinsip yaitu dia itu zalim. Padahal zalim itu mandorotnya dirasakan masyarakat secara umum. Tapi kalau perempuan kan mandorotnya itu perempuan itu kan lebih ke berias, cara berias, jalan ke sana kemari. Nah, itu kan tidak mandor bagi orang lain, seperti itu. Itu menurut ngendikannya Gus Baha dalam suatu video yang saya temukan. Contohnya zaman dahulu yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, bahwasanya para sahabat itu menerima kepemimpinan perempuan, yaitu Sayyidah Aisyah dan juga Ratu Bilqis sebagai mereka perempuan, seorang pemimpin kerajaan, seorang pemimpin negara pada saat itu, yang diterima oleh para sahabat pada zaman saat itu. Nah, demikianlah beberapa pandangan menurut para ulama tentang kepemimpinan seorang perempuan perspektif hukum Islam. Saya sadar dalam video ini, dalam pemaparan materi banyak sekali kekurangan. Nah, makanya dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.